Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sebelum saya sampaikan terkait dengan praktek peradilan agama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa kuliah secara hibrid ini, secara luring nih, terbatas. Tadi saya sudah mencoba untuk hibrid, tapi ternyata mati di tengah jalan. Terus akhirnya ini saya rekam nanti biar lihat di YouTube saya saja, tidak masalah. Karena ini kaitannya dengan praktek. Dan nanti insya Allah 1 minggu ke depan jenengan segera praktek di pengadilan agama Kota Kediri. Untuk kelompok pertama atau tahap pertama nanti berarti A1. Kita mulai dari A1. Kita mulai lebih awal daripada nanti kita mepet UAS kan gitu ya. Kita segera mulai saja untuk prakteknya di Pengadilan Agama Kota Kediri. Kenapa kita di Kota Kediri? Karena MOU kita dengan PA Kota Kediri itu sudah lama. Ya nanti kalau waktunya tidak nuntut untuk yang B1 kita kirim ke PA KAP. Dan untuk praktek yang didampingi oleh DPR ataupun kampus, untuk yang ini terakhir, karena untuk kedepannya nanti praktek terkait dengan praktek PN, praktek agama ataupun itu nanti mahasiswa mencari sendiri untuk kedepannya. Terakhir jenengan ini Pak. Karena nanti dari fakultas hanya membantu terkait dengan surat tugas. Jadi untuk sampean petung dengan pengadilan nanti, untuk yang adik kelas sampean berarti kedepannya nanti dia membuat proposal sendiri. Nah, ini kalau jenengan kan masih saya bantu dan dibantu oleh dekan Fakultas Hukum, kita yang menyampaikan surat, sampean tinggal datang ke sana. Nanti kita temukan dengan dosen pamong dari Hakim Pengadilan Agama Kota, tinggal mengikuti persidangan dan ada tugas-tugas lain. Itu ada di dalam halaman 5 dan halaman 6 di buku pedoman saya ya, yang sudah saya share di grup itu. Jadi memang nanti dari peserta praktek kan dituntut untuk membuat laporan secara kelompok ya, ada yang pribadi juga. Untuk metode penulisan yang kelompok itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4, bab 5 itu ya. Ada evaluasi, kemudian ada profil tentang pengadilan, kemudian latar belakang ataupun pendahuluan. Jadi nanti ketika saya praktek di pengadilan agama, tentunya sampean ini harus mendapatkan tentang struktur organisasi serta kewenangan-kewenangan ataupun job description di pengadilan agama. Karena ini levelnya sudah 1 sehingga sampean saya kira boleh tidak hanya mengikuti persidangan tok, tapi sampean nanti sana sampean berusaha untuk masuk di meja 1, meja 2, bahkan posbakum juga. Iman. Kemudian yang kedua mempelajari tentang administrasi peradilan pengadilan agama. Ini hubungannya dengan meja 1 itu Mbak Kasir. Jadi kalau yang kemarin kan hanya sidang tok kan ya Mbak ya. Berarti kalau menyaksikan persidangan kan yang harus dikuasai kan harus hukum acaranya kan itu, hukum formilnya. Tapi ini tidak, sampai juga harus tahu tentang masalah administrasi, teknisnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya tentang kewenangan dan tugas dari meja 1 itu apa, meja 2 apa, 3 apa, beserta prosedurnya. Itu nanti dituangkan di dalam laporan. Kemudian mengikuti persidangan, ini seperti biasa. Mengikuti persidangan nanti bisa dibagi oleh ketua kelas atau kelompoknya ya. Kemudian praktek persidangan, untuk yang poin 5 itu ada hubungannya dengan nomor 9. Kalau dulu saya praktek di pengadilan agama, selain saya mengikuti persidangan, masuk di administrasi juga di sana ada
praktek ataupun simulasi yang dipimpin langsung oleh hakim. Itu dulu. Kalau sekarang ngapunten, karena majelis hakim yang ada di PA itu kan sering ganti ya Pak ya, beda-beda. Yang keenam, memahami alur atau prosedur berperkara di pengadilan agama, baik kontensius atau volunter, baik perkara itu gugatan ataupun hanya permohonan. Karena produk di pengadilan agama itu cuma ada dua, putusan dan penetapan. Kalau perceraian itu putusan, tapi kalau nanti penetapan ahli waris itu produk yang dikeluarkan oleh pengadilan itu bukan putusan, tapi adalah penetapan ahli waris. Itu termasuk hukum material. Jadi perkara di pengadilan agama itu ada dua, ada yang volunter dan kontensius, ada gugatan, ada permohonan. Kalau gugatan itu pasti ada lawannya, ada penggugat dan tergugat. Kalau perceraian berarti pemohon dan termohon. Kalau volunter itu hanya permohonan, berarti tanpa ada lawan. Seperti mengajukan permohonan tentang penetapan ahli waris, atau permohonan tentang asal usul anak AUA, atau mengajukan tentang, kalau perubahan nama itu sekarang menjadi kewenangan Pak PN, Pak. Dulu PA boleh. Atau mengajukan perubahan biodata di akte nikah ya, tapi sekarang sudah tidak menjadi kewenangan pengadilan agama, menjadi kewenangan absolutnya pengadilan negeri baru-baru saja. Kalau poligami, izin poligami maksudnya di mana? Poligami itu maksudnya gugatan, karena ada lawannya. Lah, kalau jadi lawannya siapa sih di poligami? Masuk gugatan ya. Kemudian yang berikutnya harus mengetahui tentang tata letak atau layout ruang persidangan pengadilan agama beserta beberapa fungsinya ini. Kemudian menyaksikan proses persidangan mulai awal hingga akhir ya. Mulai awal hingga akhir itu ya, mulai sampai hukum acara, sesuai hukum acaranya itu mediasi, jawaban, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, terus pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, kemudian putusan. Itu sesuai hukum acaranya atau hukum formilnya. Setelah putusan ada upaya-upaya hukum ya. Upaya hukum kan ada dua, ada upaya hukum yang biasa, ada yang luar biasa. Nanti yang biasa itu ada verzet. Verzet itu perlawanan, artinya itu masuk upaya hukum biasa. Saya pernah mengajukan verzet perlawanan. Ketika verzet dilakukan itu ketika putusan itu tanpa dihadiri oleh pihak terlawan ataupun tergugat, maka boleh mengajukan verzet perlawanan. Berarti verzet ini balik ke awal lagi kayak gugatan biasa, jadi gugatan perlawanan atau gugatan verzet. Kemudian yang terakhir yang ada hubungannya dengan poin 5 tadi tentang simulasi persidangan mengenai beberapa kasus perdata Islam. Perdata Islam itu ya seperti perkawinan, apalagi waris, kemudian wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sekarang menjadi kewenangan absolut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini merupakan Undang-Undang Perubahan Nomor 7 Tahun 89. Jadi mulai 2006 kewenangan pengadilan agama ditambahi dengan ekonomi syariah. Artinya pengadilan agama boleh menyelesaikan perkara tentang masalah sengketa ekonomi syariah, di antaranya tentang bank syariah, tentang lembaga keuangan mikro syariah, tentang asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Nah, kalau syariah ini tentunya
kaitannya dengan masalah akad ya. Di sana ada hurur, ada riba gitu. Kalau akad muamalah di dalam hukum ekonomi syariah kok mengandung unsur penipuan, hurur, judi atau riba, hukumnya tidak sah ataupun akad tersebut batal, tidak sah. Tapi untuk perkara ekonomi syariah ini jarang yang kemudian diajukan di meja hijau ataupun di pengadilan agama. Kenapa? Karena masalah-masalah terkait dengan ekonomi syariah ini yang bersengketa ataupun para pihak itu lebih memilih untuk menyelesaikan secara non litigasi, berarti di luar pengadilan. Selain non litigasi, di dalam syariah itu juga akan memiliki lembaga swasta. Kalau yang umum itu namanya kan arbitrase ya. Tapi kalau di ekonomi syariah ini juga memiliki yang namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional. Itu boleh, itu termasuk peradilan swasta yang syariah. Artinya ada sengketa syariah ini ketika nilainya itu misalkan kelihatan, misalkan antara Bank BNI Syariah melawan BSI misalkan, atau dulu Mandiri Syariah dengan Bank BNI Syariah. Tapi sekarang BNI Syariah kan sudah tidak ada, sudah menjadi satu namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Ketika ada masalah antara BSI dengan nasabah misalkan dan nilainya luar biasa ya monggo nanti kalau di pengadilan swasta itu seperti arbitrase syariah mampu ya tidak masalah, karena yang namanya arbitrase kan final and binding ya, menyelesaikan di arbitrase itu kan tidak ada banding, tapi biayanya malah lebih mahal daripada di pengadilan negara, pengadilan agama itu. Jadi menyelesaikan masalah di peradilan swasta semacam Basarnas tadi yang saya sampaikan itu biayanya lebih mahal. Tapi ya itu final and binding tadi. Tapi fakta di lapangan ternyata lebih milih di luar pengadilan daripada di pengadilan. Kemudian yang berikutnya tadi harus sampai kuasai ya tentang masalah perencanaan program itu. Yang jelas itu yang namanya praktek itu ya harus sampai punya catatan sebagaimana yang saya share itu juga Pak. Nanti untuk buat laporan biar ada kemudahan. Untuk yang berikutnya yang sampai harus kuasai ketika praktek daripada nanti sampai ditanya tidak bisa jawab, terkait dengan hukum material pengadilan. Ini penting, hukum material pengadilan dan hukum formil ataupun hukum acara pengadilan agama. Untuk hukum material pengadilan ini mesti yang paling kita kenal itu tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan kombinasi hukum Islam. Tapi hukum material di pengadilan itu termasuk Al-Quran, hadis dan kitab-kitab fikih. Karena selain hakim itu hafal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam, dia harus menguasai tentang masalah hukum yang ada di dalam Al-Quran, hadis dan bahkan fikih. Karena misalkan ada permasalahan terkait dengan masalah agama ataupun hukum Islam yang tidak disebutkan di dalam undang-undang, maka hakim di pengadilan agama itu boleh bersumber dari Al-Quran, hadis dan kitab-kitab fikih, termasuk fikih munakahah, fikih muamalah dan fikih waris, fikih wakaf, fikih hibah dan lain sebagainya. Itu termasuk menjadi hukum material yang digunakan oleh hakim yang ada di pengadilan agama. Selain itu, ketika tidak ada di dalam kitab fikih, hakim itu juga boleh ijtihad. Yang penting di situ ada nilai keadilan. Ijtihad itu berarti menggunakan keyakinan hakim. Misalkan fakta di dalam persidangan belum ketemu minimal 2 alat bukti misalkan, maka hakim boleh menggunakan ijtihadnya. Itu didukung oleh siapa? Oleh Dr. Mufti Ali
waktu itu pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, untuk hukum material itu ada di dalam halaman 21 ya, bab 4, bab 6 tentang materi teknis peradilan. Dalam buku pedoman yang saya buat itu ada. Itu kalau saya baca tentunya butuh waktu yang lama itu. Ada jurisprudensi juga, kemudian ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini ya. Untuk kalau kompilasi hukum Islam itu kan hanya memuat perkawinan, waris, hibah dan wakaf. Lah, untuk hukum material yang ekonomi syariah ini ada semacam kompilasi hukum ekonomi syariah ini, KHS namanya ya, KHS. Itu tahun 2008 kan baru itu baru. Ya karena undang-undangnya tahun 2006 mulai ada ekonomi syariah. Selain kompilasi hukum ekonomi syariah pun juga hakim nanti boleh mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ekonomi syariah tentang perbankan juga itu menjadi sumber bagi hakim yang ada di pengadilan agama. Berarti harus sering-sering membaca buku. Karena ketika nanti sampai jadi hakim, sampai harus banyak ikuti diklat pelatihan-pelatihan agar sampai bisa untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Karena apa? Saya yakin tidak semua pengadilan hakim yang ada di pengadilan agama kemudian dia selama dia tidak punya sertifikat diklat mengikuti apa itu tentang ekonomi syariah, maka dia tidak bisa menjadi hakim anggota. Ngoten Mbak. Tidak semua hakim yang ada di pengadilan kemudian bisa menjadi hakim mediator. Kecuali kalau dia pernah mengikuti diklat tentang pelatihan tentang mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung kerjasama dengan perguruan tinggi. Biayanya ya sekitar 10 juta. Mediator itu tidak harus sarjana hukum, SPD boleh, STHI boleh. Tapi kalau advokat wajib sarjana hukum, tapi kalau mediator bebas. Tapi syaratnya harus S1. Nanti kalau sampai S1, sampai Pak Zainal kemarin sebenarnya sudah pasang brosur di situ kerjasama dengan UGM, Mahkamah Agung mau mengadakan mediator, biayanya hanya 8 juta. Tapi cari penumpang, cari peserta itu sulit. Nanti kalau sampai lulus mediator punya sertifikat, maka sampai bisa menjadi hakim mediator. Di mana? Di pengadilan. Sampai mengajukan proposal lamaran, diterima, nanti sampai setor foto. Jadi ada tulisannya semacam figura itu beberapa daftar hakim mediator. Saya ada 6 misalkan. Nanti ketika ada perkara sesuai dengan Perma nomor 2016 itu kan mediasi itu kan hukumnya wajib karena putusan tanpa mediasi batal demi hukum. Wajib mediasi. Nah, sebelum mediasi itu kan biasanya kan hakim menawarkan kan, monggo mau cari mediator sendiri atau ditentukan oleh pengadilan. Nanti kalau ditentukan pengadilan, pihak pemohon ataupun termohon silakan untuk memilih nama-nama yang ada atau yang sudah terpasang di dalam pengadilan itu. Lumayan Mbak, satu kasus itu bisa sampai tarik sekitar 125.000. Kalau misalkan satu hari sampai bisa menyelesaikan sampai 1 hari 15 lah paling elek 15, berarti 115 kilo 1.500 penghasilan sampai nanti yang menyelesaikan bagaimana cara untuk memediasi, merukunkan masalahnya apa, sampai dalili. Kalau misalkan tidak bisa dirukunkan ya berarti gagal mediasi, gagal sampai buatan berita acara selesai ya kan. Itu mediator. Kalau di Law School itu juga mengadakan semacam auditor, likuidator dan auditor.
Yo biayanya sampai 10 ke atas. Yang paling mahal itu kurator. Kurator hubungannya dengan pilot dan PKPI. Perusahaan yang pilot di masa pandemi kemarin ada perusahaan sing minta dipilotkan. Ya enggak pilot tapi dipilotkan. Itu termasuk perbuatan yang tidak bagus. Karena apa? Nanti kalau dia dipilotkan terbebas dari kewajiban-kewajiban kepada nasabah. Nah, kalau pilot, kalau aktor itu kan nanti bisa menjual aset. Terus untuk fee-nya itu berapa persen, nah, itu sudah dituangkan di dalam kode etiknya. Kurator itu luar biasa, pendapatannya bisa 1 miliar, tapi pendidikan larang sampai 50 juta. Kok gak lulus sekolah neh lanjut apa jenenge latihan lagi, gak lulus ngulang lagi sampai lulus. Itu ya tentang masalah hukum. Hukum itu sebenarnya multifungsi. Kemudian hukum materinya itu ya, HIR termasuk itu RPG. Saya kira untuk masalah hukum acara pengadilan agama, ini hukum acaranya sama dengan hukum acara perdata umum. Perlu sampai ketahui untuk hukum acara perdata sampai hari ini itu belum terkodifikasi. Berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana formil dan material semuanya sudah dipositifkan. Betul enggak? Hukum materialnya kitab undang-undang hukum pidana itu sudah ada, sudah dipositifkan. Untuk hukum formilnya yang pidana berupa KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana terkait dengan penyidikan, penangkapan, pra-peradilan, tuntutan, kemudian pledoi, semuanya sudah terkodifikasi di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Untuk hukum acara perdata ini masih berserakan. Berarti kalau sampai ingin beracara di pengadilan kasus perdata Islam ataupun kasus perdata umum, ya sampai harus buka HIR dan RBG, atau sampai buka PP, peraturan pemerintah. Itu juga termasuk hukum formil. Contoh, Mbak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu adalah hukum material. PP-nya di mana? PP peraturan pemerintah itu kan yang mengatur tentang masalah tata cara pelaksanaannya. Untuk tata caranya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Contoh yang lain, enek undang-undang material, undang-undang hukum tentang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Itu tentang wakaf. Apakah undang-undang itu bisa dilaksanakan tanpa PP? Tidak bisa. Itu hukum materialnya.